Apa? Chili oil dari cabai giling busuk untuk bumbu mie jebeu? Emang bisa? Pertama, masukkan cabai busuk ini ke dalam blender dan blender sampai halus. Setelah cabai busuk ini halus, masukkan ke dalam wajan yang berisikan minyak panas. Kasih garam dan micin agar rasa chili oilnya gurih. Setelah matang, tinggal kita centang chili oil busuk dan campur ke mie jebeunya. Sudah jadi deh. Gak nyangka ya, aku jualan mie jebeu bisa serame ini. Padahal dulu aku jualan mie jebeu ini cuma sebagai batu loncatan. Sementara sampai aku dapat kerjaan lagi. Tapi beruntung, dulu aku nonton TikTok dan nemu video mie jebeu chili oil yang lagi viral ini. Jadi aku punya penghasilan yang banyak deh berkat jualan mie jebeu juga. Sekarang aku baru sadar, mau sampai kapanpun kalau aku kerja di orang gak bakal menghasilkan uang yang banyak. Jadi lebih baik aku usaha aja. Lagian juga mie jebeuku ini sudah terkenal di sekitar sini. Siapa sih yang gak tahu mie jebeu buatanku ini? Oi, Desinta, Pak RT beli mie jebeu kamu yang paling pedas ya, 2 buat Pak RT sama si Pira. Boleh Pak RT, silakan ditunggu ya di depan. Nanti saya buatkan dulu mie jebeunya. Oke, oh ya sama minumnya Pak RT mau es jeruk peras juga 2 ya. Siap Pak RT. Sekarang mari kita buat hidangan mie jebeu untuk Pak RT dan si Pira. Yang pertama, rebus minyak. Setelah minyak matang, masukkan ke dalam mangkok. Lalu tambahkan chili oil, minyak bawang putih, dan bubuk kaldu. Lalu yang terakhir tinggal aduk-aduk dan kasih topping pangsit deh. Mie jebeunya sudah siap. Sekarang mari kita antar ke Pak RT dan si Pira. Selamat menikmati mie jebeunya Pak RT, si Pira. Saya pergi dulu ya. Nyam 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 nyam. Oh, enak banget mie jebeunya Desinta, pedasnya nampol banget. Nyam nyam nyam. Emang ya mie jebeu Desinta ini enaknya tak tertandingi. Pokoknya ini mah rasanya enak banget. Udah si Pira, jangan banyak ngomong. Pedas deh, lebih baik kita makan aja dulu minyak. Pedas. Wah, syukurlah cabai-cabai busuk yang aku jemur kemarin sudah kering. Jadi aku bisa produksi chili oil lagi deh. Kebetulan juga di warung chili oil sudah habis. Ya udah, aku bawa deh cabai-cabai kering busuk yang udah jamuran dan dikeringin ke dalam. Apa? Chili oil dari cabai giling busuk untuk bumbu mie jebeu? Emang bisa? Pertama, masukkan cabai busuk ini ke dalam blender dan blender sampai halus. Setelah cabai busuk ini halus, masukkan ke dalam wajan yang berisikan minyak panas. Kasih garam dan micin agar rasa chili oilnya gurih. Aduk-aduk sampai chili oilnya ini matang. Setelah matang, tinggal kita centang chili oil busuk dan campur ke mie jebeunya. Sudah jadi deh. Kalian pasti suka mie jebeu buatan aku. Aku menggunakan cabai busuk untuk bahan chili oil ini. Tidak lain karena harga cabainya terus meningkat, sehingga membuat aku tidak ada pilihan lain selain menggunakan cabai giling yang berasal dari cabai busuk ini daripada aku harus menaikkan harga mie jebeuku. Soalnya mie jebeu lagi viral banget. Jadi setiap penjual bersaing sangat ketat. Chili oilnya udah mateng. Aku istirahat dulu deh. Capek juga setelah seharian jualan. Desinta, aku mau mie jebeunya 7 ya dibungkus. Wah, tumben nih dibungkus. Biasanya setiap hari Rosa makan di sini. Iya nih teh, mau dibawa kerja kelompok soalnya. Temen-temen aku juga suka banget sama mie jebeu Desinta. Rasanya khas banget. Apalagi chili oilnya enak banget, pedesnya nampol. Ah, Rosa ini bisa aja. Kamu ini pelanggan tetap Teteh. Dari awal pertama Teteh buka mie jebeu. Ya udah, tunggu sebentar ya. Teteh siapin dulu mie jebeunya. Nah, ini Rosa mie jebeunya. Jadi 70.000 ya teh. Ini uangnya. Makasih teh Sinta.
Ah, akhirnya semakin hari keuntungan yang aku raup setiap harinya semakin banyak. Reputasi pedagang mie jebeuku juga semakin bagus. Semua orang mengenal mie jebeuku karena cita rasanya yang sangat lezat. Ah, walaupun aku menggunakan chili oil yang terbuat dari cabai busuk, untung saja gak ada orang yang keracunan. Tapi ya walaupun keracunan gak apa-apa dong. Kan yang terpenting aku bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Semua orang yang sudah pernah mencoba mie jebeu buatanku pasti akan selalu balik lagi untuk membeli mie jebeuku. Wah, emang ya rasa mie jebeu Teh Sinta ini enak banget. Walaupun gua cowok, tapi kalau buat mie jebeu ini mah gua suka banget. Rasanya tidak tertandingi sih menurut gua. Lebih enak daripada seblak. Iya, sama sih kata gua juga. Padahal dulu kan gua nggak suka jajan-jajanan begini. By the way, lu tahu kan kalau Teh Sinta itu masih single? Ya tau lah, orang kelihatan masih muda banget, masih cantik. Kenapa emangnya? Lu mau jadi calon suaminya? Ya enggak lah, gua cuma kagum aja sama dia. Masih muda, cantik, tapi udah punya usaha seramai ini. Bilang aja lu suka sama Teh Sinta. Ya udah, lanjut makan aja yuk. Enak nih. Nyum nyum nyum. Aduh, dada gua. Sakit. Aduh, sakit. Woi, kenapa lu? Kenapa lu? Aduh. Sakit. Woi, bangun woi. Aduh, bahaya nih. Gua harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Ini mie jebeunya Teh Sinta enak banget sih. Aduh, pedes. Pedes banget sih. Nyelekit ke dada. Pedes. Bu, tolong, Bu. Tolong. Rosa, kamu kenapa? Loh, kok badannya pucat gini? Rosa, bangun Rosa. Rosa, duh, nih anak kenapa sih bikin panik aja? Rosa, bangun Rosa. Udahlah, gua bawa aja ke rumah sakit. Ustadz Vin, beneran gak mau ini mie jebeu Teh Sinta enak banget lo. Pedas. Iya Ustadz Min, enak banget loh ini. Enggak Ana nggak suka makanan pedes-pedes gitu. Ana takut mulu kalau makannya pedes-pedes gitu. Ustadz Men mah lemah, enak loh. Apalagi ini kita yang level 10, pedesnya sampai ke ubun-ubun. Ustadz Vin ini, pedas banget. Pedas. Tolong, pedas, tolong ini, tolong, pedas banget. Iya nih Pak RT, pedes banget. Gimana ini? Aduh, pedes banget. Aduh, Astagfirullah Pak RT, si Vera ini kenapa? Ya Allah, kenapa bibir mereka monyong-monyong gitu dan matanya pada merah? Apa jangan-jangan mereka keracunan lagi? Ya Allah, Ana harus bawa mereka ke rumah sakit. Sahabat-sahabat Ana ini kenapa? Ana harus bawa ke rumah sakit sekarang juga. Ini kenapa ya? Rosa, si Pira, Pak RT pada keracunan cabai busuk. Emangnya pada makan apa sih ini? Kalau si Rosa sih tadi habis makan mie jebeunya Teh Sinta katanya. Loh kok sama kayak Pak RT sama si Vira juga, mereka habis makan mie jebaunya Teh Sinta. Wah, nggak bener tuh orang kayaknya. Soalnya ini orang pada keracunan cabai busuk semua. Kemarin gigi Pak RT ompong, sekarang bibir Pak RT monyong. Kenapa sih orang-orang pada jualan sesat mulu? Pak RT yang jadi korban. Pak RT, saya gak mau monyong gini. Nanti kan suami saya mau pulang dari Arab. Masa iya pas suami saya pulang bibir saya monyong? Beruntung si Vira sama Pak RT cuma mengalami bibir monyong dan mata merah. Nah Rosa, dia belum bangun juga ya? Saya nggak nyangka banget sama Teh Sinta. Padahal saya suka banget sama mie jebaunya dia. Tapi kok dia malah jualan sesat. Kenapa dia pakai cabai busuk gitu? Bibir Pak RT monyong gini, nggak suka, jadi jelek. Sudah Pak RT, jangan disesali ya, jangan nangis mulu. Nggak apa-apa, yang terpenting nanti Pak RT bisa sembuh lagi.
apa lagi sih Pak RT? Lebay banget. Lagian juga yang monyong bukan Pak RT aja kok. Saya juga sama monyong nih. Mata juga merah, perih banget. Bukan itu, saya itu sedih. Biasanya kan kalau ada penjual sesat, Pak RT langsung tutup warungnya. Sekarang Pak RT gak bisa menindaklanjuti Bu Sinta gara-gara Pak RT sakit. Udah nggak apa-apa Pak RT, sekarang ente fokus aja dulu sama kesembuhan ente ya. Iya bener tuh Pak RT, jangan nangis mulu. Loh, kok ini tumben banget sih warung mie jebeuku ini sepi? Biasanya juga jam segini udah rame sama pelanggan. Tapi sekarang boro-boro, malah sepi banget. Kemana ya orang-orang? Mas, tumben gak jajan mie jebeu? Ogah, saya juga takut kali nanti keracunan kayak Pak RT. Terus bibir saya monyong, mata saya merah. Bukan cuma Pak RT, tapi si Pira juga sama. Yang paling parah sih si Rosa no, sampai koma gara-gara makan mie jebeu kamu. Apa? Keracunan? Iya, kamu pasti jual sesat ya. Pasti kamu menggunakan bahan-bahan yang aneh-aneh. Makanya Pak RT sampai keracunan gitu. Enggak kok, enggak. Udah nggak usah diladenin, kita pergi aja dari sini yuk ah. Ngeselin itu yang jualan mie jebeunya. Aduh, kenapa ya ini? Kok bisa sih orang-orang keracunan kayak gini? Apa ya penyebabnya? Apa mungkin karena chili oil yang aku gunakan berasal dari cabai busuk yang mungkin telah terkontaminasi oleh jamur berbahaya? Awalnya aku kira cabai busuk ini hanya akan menyebabkan mulu atau sakit perut, tapi ternyata akibatnya sefatal ini. Sepertinya efek samping dari jamur ini gak langsung kelihatan deh. Mungkin aja awalnya baik-baik aja, tapi akhirnya ada juga yang terkena akibat dari perbuatan burukku dalam berjualan. Aku harus bagaimana ini? Aku gak bisa berdiam diri aja. Aku sangat merasa bersalah sama Pak RT, si Pira dan juga Rosa. Aku harus ke rumah sakit sekarang juga untuk meminta maaf sama mereka. Assalamualaikum semuanya. Ini dia nih yang udah menyebabkan anak saya sakit. Kamu Teh Sinta, Pak RT gak nyangka banget sama kamu. Kok kamu kayak gitu sih? Kenapa kamu jualan sesat gitu? Itu gak baik loh, gara-gara kamu nih bibir Pak RT monyong. Saya mau minta maaf sama semuanya. Saya tidak bermaksud untuk membuat kalian sakit. Ini semua memang murni kesalahan saya. Ya iyalah kesalahan kamu. Orang kamu kok yang jualan sesat. Masa iya sih kesalahan saya? Iya sih Pira, Pak RT, Rosa, saya benar-benar minta maaf sama kalian semua karena sudah menyebabkan kalian sakit begini. Saya sadar gara-gara saya kalian sampai begini. Kenapa sih kamu ini harus jualan sesat? Apa susahnya sih jadi orang jujur? Saya terpaksa melakukan semua ini Pak RT. Harga cabai semakin mahal di pasar, sedangkan saya butuh cabai untuk saya jualan. Saya juga kan gak mau rugi, saya mau untung yang banyak. Jadinya saya terpaksa menggunakan cabai busuk untuk membuat chili oilnya. Kamu ini ngeselin. Kalau emang gara-garanya cabai mahal, kenapa nggak naikin aja harganya daripada harus jualan sesat? Saya buntu Pak RT, saya nggak tahu harus bagaimana. Kebetulan saya malah muncul ide begitu. Halah, emangnya aja. Lu mau kaya kan dengan cara instan? Aku aja lu. Astagfirullahaladzim, sudah Pak RT, saya kira jangan menghakimi dia terus. Kasihan dia, lagi pula dia juga kan sudah minta maaf sama kalian semua. Alangkah baiknya kalian saling memaafkan ya. Tidak usah ada dendam. Iya Pak RT, saya sungguh minta maaf sama Pak RT. Saya tahu saya salah, tapi saya mohon maaf sekali lagi Pak RT. Saya sangat menyesal sudah mengabaikan kesehatan para pelanggan saya demi keuntungan pribadi saya. Tapi meskipun saya mau memperbaiki kesalahan saya bingung harus mulai dari mana. Teh Sinta, sebaiknya ente mulai memperbaiki semuanya dengan cara meminta maaf pada semua korban. Ente juga harus mengganti chili oil ente itu dengan yang berbahan dasar cabai segar. Sesungguhnya sebanyak apapun rezeki, jika itu tidak berkah, pasti tetap akan terasa sedikit. Beda lagi kalau rezeki yang berkah, walaupun sedikit pasti akan terasa cukup. Jadi ente jangan terpaku dengan penghasilan yang banyak ya. Yang penting berkah, nggak apa-apa sedikit juga.
Mulai hari ini, aku akan memperbaiki pola jualanku. Aku tidak akan menggunakan cabai busuk lagi untuk membuat chili oil. Pokoknya aku akan menjadi penjual yang jujur. Pokoknya aku akan menggunakan bahan-bahan yang bagus dan segar untuk membuat mie jebeu ini. Duh, kok itu petirnya nyeremin banget sih? Ih, bikin takut aja. Ya ampun, ngeri banget. Hah? Kok itu chili oilnya keluar api? Aku harus keluar dari sini. Kebakaran! Tolong! 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 Tolong semuanya! Tolong, warungku kebakaran! Ini pada kemana sih orang-orang? Tolong semuanya! Tolong aku! Ya Allah, bagaimana ini? Kenapa tidak ada satupun orang yang datang untuk membantuku? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong! Tolong, kebakaran! Tolong! Aduh, gimana ini? Kok nggak ada yang bantuin aku sama sekali sih? Woi, semuanya tolong! Woi, kebakaran! Kebakaran! Ya Allah, mungkin ini ajab yang Kau berikan kepadaku karena aku sudah berjualan sesat. Ya Allah, aku menyesal sudah melakukan cara curang untuk berjualan. Aku tahu aku salah, tapi mulai sekarang aku janji aku bakal bertaubat. Aku bakal merubah semua cara jualanku. Aku sangat menyesal pernah berjualan dengan cara yang tidak bermoral, menggunakan bahan baku yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ajab yang menimpaku saat ini adalah peringatan keras atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Aku bersumpah, aku akan melakukan perubahan yang benar-benar positif dalam hidupku. Loh, Teh Sinta ini kenapa warungnya kok angus begini? Gak tahu, tadi tiba-tiba kebakaran. Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya Teh Sinta, saya turut berduka cita atas terbakarnya warung Teteh. Semoga Teteh diberi ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Emangnya bagaimana ceritanya? Kok bisa kebakar gini sih? Terus juga kenapa Teh Sinta nggak minta tolong sama warga sih? Saya sudah minta tolong sama warga Pak, tapi tidak ada satupun yang membantu saya. Mungkin karena saya sudah bersalah pada masyarakat di sini dan sudah merugikan banyak orang. Jadi mereka semua tidak mau menolong saya. Ya Allah, yang sabar ya Teh. Teh Sinta masih muda kok. Masa depan Teh Sinta masih panjang. Teh Sinta jangan berputus asa. Sekarang sebaiknya Teh Sinta pulang, istirahat, tenangkan dulu diri Teh Sinta. Warung ini saya bangun dengan susah payah. Sekarang raib dimakan api. Ternyata benar jika kita mendapatkan sesuatu dengan yang salah tidak akan membawa keberkahan. Yang ada hanya akan membawa malapetaka. Saya pergi dulu ya. Ya Allah, kasihan sekali Teh Sinta itu, mana masih muda. Sinta, kamu harus tetap semangat ya. Saya tahu kok kamu itu sebenarnya orang baik. Hanya saja kamu salah kaprah sedikit. Pak RT, si Pira, Ustadz Men, dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad yang baru, saya memutuskan untuk memulai kembali semuanya dari awal. Saya bertekad untuk menjalani hidup dengan kejujuran yang tinggi, serta menggunakan pengalaman buruk saya sebagai pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun saya harus membangun segalanya dari awal lagi, saya yakin bahwa dengan kejujuran dan kesungguhan, saya akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan reputasi baik di komunitas dan para pelanggan saya. Saya belajar bahwa karma memang ada dan bahwa perbuatan buruk akan selalu memiliki konsekuensinya. Tetapi itu juga memberikan saya kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Saya minta maaf ya Pak RT, si Pira, Ustadz Men, karena dulu sudah berjualan sesat. Mulai sekarang saya akan berjualan dengan cara yang benar Pak RT. Gak apa-apa kok. Kita semua ini juga pernah berbuat dosa. Kami sudah memaafkan perbuatan kamu, Teh Sinta. Hei kalian semua harus tahu ya, karma selalu ada. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Melalui kebaikan dan pembelajaran dari kesalahan, kita dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Tanggung jawab dan kejujuran adalah kunci untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan kita bagi orang lain.